Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini kita masih bab 7 mengenal dunia tumbuhan atau plantae. Bab 7 ini terdapat 3 subtema yang akan dibahas. Yang pertama, lumut, yang kedua tumbuhan paku atau pakis, dan yang ketiga tumbuhan berbiji atau spermatopita. Hari ini kita akan membahas subtema 2, yaitu tumbuhan paku atau pakis. Yang pertama, struktur tubuh dan habitat dari tumbuhan paku. Tumbuhan paku merupakan tumbuhan berpembuluh yang tidak berbiji, memiliki susunan tubuh khas yang membedakannya dengan tumbuhan yang lain. Ada daun paku yang berukuran kecil atau mikrofil dan ada pula yang berukuran besar atau makrofil. Ada daun tumbuhan paku yang khusus menghasilkan spora. Daun ini disebut sporofil dan ada daun yang tidak menghasilkan spora disebut tropofil. Akan tetapi tidak semua tumbuhan paku memiliki tipe daun yang berfungsi khusus, misalnya pada daun suplir. Yang kedua, daur hidup tumbuhan paku. Tumbuhan paku memiliki kotak spora atau sporangium. Nah, pada sporangium inilah dihasilkan spora. Banyak sporangium terkumpul dalam satu wadah yang disebut sorus, yang dilindungi oleh suatu selaput indusim. Fase pembentukan spora dalam daur hidup tumbuhan paku disebut generasi sporofit dan fase pembentukan gamet disebut generasi gametofit. Tumbuhan paku ini mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis dengan dua generasi, yaitu generasi sporofit dan generasi gametofit. Nah, berikut adalah gambar daur hidup paku homospora. Nah, yang selanjutnya yaitu penggolongan dan peranan tumbuhan paku. Dengan klasifikasi sistem 5 kingdom, tumbuhan paku dibedakan atas 3 divisio, yaitu Lycophyta, Sphenophyta, dan Pterophyta. Yang pertama, Lycophyta atau paku kawat. Tumbuhan paku ini berdaun kecil, tersusun spiral, sporangium terkumpul di dalam storobilus dan muncul di ketiak daun. Batangnya seperti kawat. Contohnya, Lycopodium atau yang biasa kita sebut paku tanduk rusa, ditanam sebagai tanaman hias dan digunakan sebagai bahan obat-obatan. Yang kedua, Sphenophyta atau paku ekor kuda. Tumbuhan ini berdaun kecil, tunggal, dan tersusun melingkar. Sporangium tersusun dalam strobilus. Contohnya Ecocentrum debile atau paku ekor kuda. Tumbuh di dataran tinggi, batang berongga, berbuku-buku dan tumbuh tegak. Daunnya kecil dan terdapat pada setiap buku, melingkar dan berbentuk sisik. Yang ketiga, Pterophyta atau paku sejati. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan paku yang banyak dijumpai di sekitar kita. Kita biasanya menyebutnya pakis. Tumbuhan paku ini berdaun besar, daun mudah menggulung, sporangium terdapat pada sporofil. Contohnya paku tiang yang banyak ditemukan di daerah pegunungan, berhawa dingin, batangnya hitam digunakan untuk menanam anggrek. Nah, selanjutnya kita masuk ke subtema 3, tumbuhan berbiji atau spermatopita. Dalam sistem klasifikasi 5 kingdom, tumbuhan berbiji ini digolongkan menjadi 2 golongan, yaitu tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Nah, yang pertama tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae. Semua tumbuhan berbiji terbuka memiliki jaringan pembuluh xilem dan flum. Tumbuhan berbiji terbuka yang hingga kini masih dapat kita temukan adalah divisi Coniferophyta atau conifer, kemudian Cicadophyta atau Cycas, dan Gycophyta atau ginkgo, dan Gnetophyta atau melinjo. Nah, kemudian yang kedua tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Angiospermae ini memiliki bakal biji atau biji berada di dalam struktur yang tertutup yang disebut daun buah atau carpels. Daun buah dikelilingi oleh alat khusus yang berbentuk struktur pembiakan majemuk yang disebut bunga. Nah, semua angiospermae ini digolongkan dalam divisio tunggal,
yaitu Anthophyta. Divisio ini terdiri atas dua kelas, yaitu Monocotyledon atau monokotil dan Dicotyledon atau dikotil. Nah, ada 3 soal yang harus kalian kerjakan. Kerjakan di buku latihan kalian ya, nak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.